Selamat siang, kembali kami sama untuk Six fans semuanya dimanapun berada di siang hari ini. Masih setia bersama kami di Six Radio, Radio Siar dan Muda Palembang. Masih disiarkan secara langsung dari Gedung D, lantai 2 SMA Negeri 6 Palembang. Dengan bangga ya, bersama Ayu Buswani sini menemani Anda sampai dengan jam 3 sore nanti. Ada yang berbeda ya, biasanya jam 2 udah ke live lagi. Kali ini ada sesuatu yang istimewa karena beliau merupakan bintang tamu yang sangat dirindukan mungkin sama warga SMA Negeri 6 Palembang. Siapakah beliau? Saya kehadiran tamu yang luar biasa. Beliau ini merupakan pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Agus Haji Pujiono Rahayu MM. Halo Bapak, Assalamualaikum. Halo Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Lihat Pak Puji tuh seneng gitu ya, vibes-nya itu positif, selalu senyum gitu. Wah, alhamdulillah. Masa iya ya? Iya, Bapak udah minum? Sudah. Sudah makan? Sudah ya Pak? Oke, tadi dengar kabar katanya Pak Puji kesini macet ya Pak ya? Iya, betul. Kenapa Pak gitu? Sepertinya karena Kelihatannya ya pas terjadi penumpukan ya. iya. Dan kemudian kan sedang ada flyover kan? Iya, flyover. Iya, di Simpang Empat Seke. Kemudian habis sholat Jumat, mau makan siang, itu semua ya Pak ya. Tapi Pak Puji tetap datangnya tepat waktu loh, malahan sebelum jam 2 udah di sini, Masya Allah. Nah, itulah yang saya paling takut kalau saya terlambat. Oh, itu disiplin Iya. harus perlu ya Pak ya, ditanamkan oleh semua siswa-siswa SMA 6. Kenapa selalu membawa-bawa SMA 6? Nah ini nih ya, mungkin bagi alumni atau mungkin guru-guru SMA 6 masih sangat kenal sekali bersama beliau ini. Siapakah beliau? Dan beliau ini saya punya sedikit bocoran adalah mantan kepala sekolah SMA 6. Tahun berapa sih Pak waktu itu? Saya kepala sekolah SMA 6 tahun 2011 sampai 2015. 2011 sampai 2015, 5 tahun ya Pak ya? Iya, 4 sampai 5 tahun. 4 tahun, Iya, 4 sampai 5 tahun. Di kala itu Ayu di mana ya? Yang jelas Ayu belum di Palembang sepertinya. Jadi gimana Pak? Dari 2011, 2015, kemudian sekarang udah 2023. Menurut Iya. Bapak SMA 6 sudah seperti apa? Saya melihat ya semakin maju lah ya, terutama dalam bidang IT. Ini kan anak-anaknya kan, ya mudah-mudahan aja tambah maju lah. Amin. Iya. Amin. Semoga saja seperti itu ya. Jadi kalau menurut Pak Puji lihat sih udah makin maju ya Pak ya, Iya, dari yang betul, kemarin ya Pak. betul. Dulu waktu di zaman Bapak sudah ada studio belum Pak? Belum ada ya Pak ya? Makanya dibilang semakin maju, ternyata studio sekarang sudah ada ya Pak ya. Iya. Sekarang Pak Puji sudah berbicara di studio SMA Negeri 6 Palembang. Wih, keren. Dan beliau ini sekarang sudah menjadi pengawas ya Pak ya. Iya, betul. Iya, dan kita akan tanya-tanya soal kurikulum merdeka. Ini yang lagi santer banget dibicarakan ya Pak. Iya. Benar ya Pak ya? Iya, kata orang, ya ganti menteri, ganti juga kurikulum. Banyak yang bilang seperti itu. Betul. Nah, kita mau cari tahu nih dari Pak Puji juga. Dan untuk Six fans semua yang ada di rumah ya, ataupun yang lagi dengerin kami sembari belajar atau sambil main begitu ya, boleh banget untuk yang pengen tanya-tanya seputar kurikulum merdeka atau pengen reunian sama Pak Puji yang kenal sama Pak Puji ya. Kita mau tahu nih Pak, sebenarnya yang namanya kurikulum merdeka itu apa sih Pak? Tadi Mbak Ayu sampaikan kan bahwa ada pergantian kurikulum. Itu sesuatu yang keniscayaan, Mbak. Karena kenapa ini ya? Karena dunia ini kan semakin lama semakin maju. Iya. Iya. Kalau kita tetap dengan kurikulum yang lama, maka kita tidak akan mampu mengantisipasi perkembangan teknologi utamanya kan. Nah, kenapa dikatakan kurikulum merdeka? Ya karena ini merdeka bagi sekolah, merdeka bagi gurunya, merdeka bagi siswanya. Itu salah satunya ya kenapa diberi nama kurikulum merdeka. Ini yang Mas Menteri launching kan pada bulan Maret tahun 2022 kalau nggak salah. Ini termasuk dalam paket kurikulum merdeka yang ke-15 itu. Yang dimaksud dengan kurikulum merdeka itu Iya, ya Pak ya? betul. Jadi sejak diterapkan sejak tahun 2021 ya. Itu dia. Strateginya ada dua macam. Ada sekolah yang melaksanakan sekolah penggerak. Namanya sekolah program pelaksana sekolah penggerak. Itu dibantu oleh kementerian dananya. Sementaranya ada sebagian lagi yang namanya implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. Kalau nggak saya SMA 6 termasuk itu. Itu yang masuk mandiri ya Pak Iya. ya? Oke. Luar biasa. Nah itu bedanya apa nih Pak, yang mandiri sama yang tidak
mandiri? Jadi ada 3 kategori ya, saat ini ya. Oh, masih ada satu lagi Pak? Iya. Pertama, kurikulum melaksanakan kurikulum mereka secara memang diprogramkan. Diprogramkan. Nah, itu dapat bantuan block grant dari Kementerian Pendidikan Riset, Kebudayaan dan Riset ya Indonesia. Itu kalau nggak salah di SMA di Palembang ini hanya 9 sekolah. 9 sekolah. Ya. Itu tidak termasuk kita ya Pak? Tidak masuk kita. Oke. Kemudian sekolah-sekolah itu yang berminat melaksanakan IKM namanya, implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. Oh, Itu yang ada berminat. yang berminat. Okay. Mereka tapi sebelumnya mereka diobservasi, di asemen dulu, mengikuti seleksi dulu, gitu. Oke, jadi berbicara mengenai yang berminat Pak, berarti ada juga sekolah yang tidak berminat dan masih menggunakan kurikulum yang lama atau harus Pak? Ada. Oh ada Iya, masih? saat ini masih ada yang pelaksana kurikulum 2013. Oh, Itu loh. Iya, berarti kalau tahun depan itu sudah tahun ketiga ya, masuk tahun ketiga. Seharusnya ya Pak ya? Iya, untuk kita tahun kedua. Nah, kalau kurikulum ini lancar, ya, insya Allah tahun 2024 cut off semua harus melaksanakan kurikulum merdeka. Oh, Begitu. mau tidak mau semua Mau dan mau. 2024 harus Iya. melaksanakan kurikulum merdeka. Iya. Baik, tadi yang pertama tadi kan yang memang sudah dipersiapkan oleh pemerintah gitu Iya, ya Pak ya, yang program sekolah penggerak namanya. Yes. Kemudian yang kedua tadi IKM. IKM. Iya. Dan kemudian yang ketiga apa Pak? Ya pelaksana kurikulum K13. K13 itu tadi ya, Iya. yang masih belum tertarik ya, atau Betul. ya bisa dikatakan begitu ya Pak ya. Iya, betul. Lalu mungkin ini agar sekolah-sekolah lain yang mungkin masih menggunakan kurikulum K13 tadi Pak, agar lebih menarik lagi atau mungkin bisa dikatakan minatnya lebih ke kurikulum merdeka, apa sih Pak yang membuat kita mengharuskan begitu ya? Harusnya kita tuh ke kurikulum merdeka gitu loh. Oh iya. Jadi gini Mbak Ayu, ya memang kadang-kadang Kenapa harus begitu kan ya? sesuatu itu kalau baru itu memang sulit ya. Benar, mau belajar itu ya Pak ya? All beginning is difficult ya. Yes, benar. Iya itu. Jadi ini mungkin strategi pemerintah berbeda dengan dulu kan. Kalau dulu kan sebelumnya disiapkan dulu semuanya. Tapi kalau sekarang tidak, pemerintah itu menggunakan sistem pengimbasan. Jadi dikasih contoh dulu sekolah yang ojek lah katakan. Kemudian setelah itu diapakan ya ada sekolah yang mulai berminat yang tadi IKM. Nah diharapkan lambat laun sekolah-sekolah yang melaksanakan kurikulum K13 lama-lama kan ikut dengan apa ya, dengan kelebihannya Dari kurikulum Iya, merdeka ini tadi ya betul. Pak ya. Ya sebenarnya kurikulum merdeka ini adalah transformasi pendidikan ya. Nah itu dia, Transformasi pendidikan. balik lagi ke kelebihannya itu yang membuat yang masih menggunakan kurikulum K13 agar bisa beralih ke kurikulum merdeka itu apa Pak? Seperti itu Pak. Oke, jadi tadi sudah saya sampaikan kurikulum K13A merdeka ini, iya, merdeka ini adalah memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan, guru maupun murid. Oh makanya merdeka itu tadi ya Pak Iya, ya? kira-kira begitu. Sebagai contoh gini loh Mbak, ketika Mbak Ayu sekolah dulu ya, masalah sekolah dulu katakan, Iya. masih ada namanya UN ya, Benar, ujian nasional. ujian nasional masih ya. Gimana coba kalau hajatan nasional, ujian nasional dulu coba? Wah, berbagai macam. Sedikit terasa berat gitu Semua ya. sibuk kan? Bener. Ya, gurunya sibuk, siswanya sibuk, orang tuanya sibuk, Ikut sibuk kan? bahkan sampai malam-malam ya. Benar. Nah. Ada yang sistem SKS Pak, Betul. sistem kebus malam. Iya, gitu. Jadi kalau ini Pak untuk kurikulum Nah, merdeka kurikulum merdeka itu sudah berubah namanya AM, Asesmen Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum, gitu loh. Yang dilihat itu kemampuan literasi dan kemampuan numerasi. Itu loh. Kenapa literasi dan numerasi? Karena literasi dan numerasi itu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa. Seharusnya ya Pak ya. Buat apa kita yang tinggi sementara kemampuan Ya, dasar itu tidak kuasai. Nah betul. Nah itu salah satunya ya. UN berubah jadi AM. Kemudian tidak ada lagi penjurusan. Dulu Ayu jurusan apa coba? Itu IPA. Oh, suka nggak fisika? Suka Pak. Kimia suka nggak? Kimia enggak? Biologi suka nggak? Suka. Matematika IPA yang ditambah-tambah Kurang. gimana rasanya coba? Pusing. Pusing. Begitu
banyak materi yang mesti beban ya. Jadi ngambil IPA tuh, tapi tidak semua pelajaran IPA yang kita sukai sebenarnya gitu. Benar. Dulu cuma gengsi aja barangkali Mbak Ayu dulu itu. Enggak sih Pak. Oh memang betul banget. Alhamdulillah. Kalau dibandingkan dengan program studi yang ada di IPS, mungkin lebih banyak lebih suka IPA-nya gitu. Meskipun ada juga beberapa pelajaran yang tidak dikuasai terlalu ya, tidak dikuasai gitu. Seperti yang Pak Puji bilang tadi. Karena banyak siswa-siswa pada saat itu sebenarnya dia nggak suka. Tapi karena keinginan orang tua. Kalau sekarang banyak gengsi ya. Begitu loh. Anak IPA tuh pasti gimana terdekat gitu ya. Padahal enggak ya Pak, IPA IPS sama aja. Sama aja. Nah sekarang di kurikulum mereka itu nggak ada lagi. Oh itu ditiadakan. Ditiadakan. Itu salah satu yang kedua ya. Yang kedua tadi itu UN diganti AN, penjurusan diganti dengan mata pelajaran pilihan minat anak itu. Jadi mau jadi apa nanti? Sekolah satuan pendidikan memfasilitasi ini loh mata pelajaran yang mendukung Anda ketika ingin mencapai cita-cita Anda, begitu loh. Nah ini. Tapi tidak dibikin jurusan gitu ya Pak ya? Tidak harus ini, nggak harus itu. Tidak. Semua pilihan kita. Jadi benar-benar merdeka ya Pak? Merdeka dengan catatan siswa boleh memilih 4 sampai 5 Mbak Ayu. Misalnya dia mau milih 2 IPA, 2 IPS, boleh. 1 bahasa, boleh. Nah itu enak tuh. 2 IPA, 2 IPS, 1 apa lagi? Entrepreneur ya, yang sedang favorit ya. Itu boleh. Iya. Di zaman saya itu belum ada Pak. Makanya saya bilang banyak memang dari pelajaran IPA yang saya suka, tapi ada yang nggak suka juga. Dari IPS ada yang disuka, tapi nggak bisa masuk IPA kan gitu Pak. Iya. Jadi maka dari itu kalau sekarang beda ya Pak ya. Beda. Mau ngambil yang bagian IPS 2, IPA 2, kemudian bahasa Indonesia, entrepreneur boleh digabung. Lebih merdeka benar-benar ya. Itu dia kelebihan ya Pak. Ditambah lagi Pak, yang menjadikan ciri itu ada namanya project penguatan profil pelajar Pancasila. Nah itu nggak ada dulu tuh. Ini project ini ya melatih anak untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan sehari-hari. Iya betul. Jadi nggak padat. Otomatis konten mata pelajarannya itu lebih sedikit. Tapi lebih sedikit diharapkan lebih dalam gitu loh. Kontennya disederhanakan, namanya materi esensial. Kemudian kedalamannya, kompetennya harus dalam. Lebih dalam. Kan bisa ya. Benar. Daripada melebar kemana-mana tapi nggak jelas. Benar-benar meskipun apa namanya Pak? Sedikit tapi dipadatin gitu kan, dipahami betul. Dan jangan lupa itu betul-betul minat kita betul kan? Iya. Nah, itu memang benar-benar pilihan kita. Tidak ada pelajaran yang tidak kita sukai gitu. Betul. Tapi biasa kata Mbak Ayu tadi, semua yang baru itu pasti mengandung pro dan kontra. Betul sekali, pro dan kontra. Dan untuk mengawali segala sesuatu pastinya sulit ya. Cuma kalau nggak diawali kapan lagi? Bukan gitu Pak? Benar ya Pak ya. Baik, pembicaraan kita semakin asik, semakin hangat saja Six Fams. Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi masih berbicara mengenai kurikulum merdeka. Yang pengen tahu lebih banyak boleh banget untuk tanya-tanya langsung ya Six Fams. Silakan melalui Instagram kami atau langsung juga boleh melalui jalur pribadi saya sendiri. Kalau tahu nomornya atau mungkin nomornya Pak Puji kali ya. Boleh ya Pak Puji ya. Silakan ya Six Fams, kita tungguin saat lagi kami akan kembali untuk Anda. Dan masih bersama Ayu juga Pak Puji yang merupakan pengawas ya saat ini sih adalah pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, tapi beberapa tahun lalu merupakan kepala sekolah SMA 6 ya. Jadi tadi itu di off air kita udah cerita-cerita ya seperti apa Pak Puji ketika menjadi kepala sekolah di sini ya. Luar biasa maju karena beliau juga nih SMA 6 nih, Masya Allah. Terima kasih banyak loh Pak Puji ya. Banyak hal-hal yang tidak ada di sekolah lain sebelumnya dan kita menjadi trendsetter gitu ya Pak. Insya Allah. Asalkan ini diteruskan ya. Terus kita kan. Benar. Ya hal yang baik harus diteruskan begitu ya Pak ya. Baik, kita masih berbicara mengenai kurikulum merdeka ya Six Fams. Nah kali ini mungkin kita pengen tahu juga nih bagi sekolah-sekolah yang pengen menerapkan kurikulum merdeka ini Pak, kriterianya apa aja sih Pak? Kriterianya itu adalah kemauan keras. Kemauan keras dari kepala sekolah dan warga sekolah. Itu yang paling utama. Minatnya sekolah sendiri ya, Pak ya? Betul. Sekolah itu sendiri. Betul. Jadi motivasi dari sekolah itu sendiri.
Karena kurikulum Merdeka ini itu tidak menutup untuk sekolah unggul, sekolah rujukan, atau sekolah reguler, sekolah bertaraf nasional, internasional. Enggak. Iya. Karena kurikulum Merdeka itu ya tadi bertujuan untuk memajukan pendidikan itu selangkah lebih maju. Jadi siapa aja, tinggal startnya di mana gitu loh. Ya kalau sekolah yang sudah maju mungkin startnya sudah dari sini kan. Sekolah reguler startnya juga dari mana kan? Sekolah yang biasa gitu loh. Nah ini Mbak, jadi tidak ada kriteria khusus. Asalkan warga sekolah, guru dan kepala sekolahnya memang betul-betul termotivasi. Nah itu yang pertama ya Pak. Iya. Jadi hanya satu saja sebenarnya kriterianya. Benar. Ya. Ada niat, ada keinginan dari sekolahnya sendiri gitu ya Pak ya. Maka bisalah diterapkan yang namanya kurikulum Merdeka sendiri. Mungkin kita pengen tahu juga seperti apa sih Pak kurikulum Merdeka ini, bedanya sama kurikulum yang sebelumnya itu apa? Kayak gimana Pak konsepnya? Coba bisa dijelasin. Saya mulai dari sederhana aja ya. Kalau kurikulum dahulu kan itu lebih banyak kontennya ya, ketimbang kompetensinya, gitu kan? Maka kita dulu apa coba waktu sekolah, mesti bimbel, mesti latihan soal banyak-banyak, kemudian mesti guru ngasih tugas begitu banyak-banyak. Nah pada kurikulum Merdeka seperti saya katakan di awal, ini berbasis kompetensi. Jadi kontensnya itu adalah kontens yang sifatnya esensial. Kalau ditanya sih apa sih esensial itu? Esensial itu yang harus dimiliki, kemampuan-kemampuan dasar yang harus dimiliki. Nah, jadi penguatannya apa? Penguatannya pada kompetensi literasi dan kompetensi numerasi. Dan jangan lupa bahwa di samping kemampuan literasi dan numerasi, juga penguatan karakter peserta didik. Itulah yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Jadi karakter dari siswa atau peserta didik ini adalah karakter yang mempunyai kompetensi dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Gitu loh, 3P. Nah tadi saya sebut 5P ya. 5P itu ya implementasinya gitu loh. Implementasi dari 3P. Itu dari 3P itu tadi gitu ya. Ya terkadang sekarang ya mungkin kalau ditanya aja, coba sebutin Pancasila, sila keempat apa? Ada yang nggak tahu. Iya. Aduh, boro-boro mau mengembangkan sikap profil Pancasila. Betul. Pancasila isinya 1 sampai 5 aja ada yang lupa. Iya. Kalau profil itu apa Mbak Ayu? Kan sudah tertanam dalam diri ya. Sudah tertanam dalam diri kita. Seperti apa Pancasila itu terlihat ya. Terlihat loh. Nah itu profil pelajar Pancasila. Itu salah satunya juga. Nah ini dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan dan budaya sekolah, kegiatan intrakurikuler. Jadi di guru, kalau guru ya karena intrakurikuler itu kegiatan belajar mengajar, gitu loh, KBM lah ya, yang matanya. Nah di situ juga guru memberikan contoh teladan dan selalu menyampaikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian dalam budaya sekolah, seperti di SMA Negeri 6 Palembang ini kan budaya sekolahnya kan sudah jalan, budaya Islami, ya. Bukan sekolah seperti pesantren ya, bukan. Kita bukan seperti madrasah aliyah, gitu, tapi sekolah SMA plus gitu loh. Iya, kan? SMA plus. Melaksanakan budaya yang Islami gitu loh. Beda kan dengan sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan, beda kita kan. Tapi budaya Islami ini. Nah ini nilai-nilai ini kan sudah ditanamkan. Iya, benar. Misalnya apa dengan tausiah pagi, kemudian dengan kegiatan majelis taklim, sholat duha, sholat berjamaah, kemudian ada sabit mabit, begitu loh. Ya, benar, nah ini budaya. Nah sudah 2 ya Mbak. Ya. Kegiatan intrakurikuler, kegiatan budaya sekolah, iklim sekolah, satu lagi kegiatan ekstrakurikuler. Juga proyek lupa saya. Ada 4 ya. Saya ulangi ya supaya six facts pada tahu. Yang pertama budaya iklim sekolah. Yang kedua dalam intrakurikuler. Kegiatan mengajar. Kemudian dalam P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tadi. Ya. Kalau intra tadi P3.
Nah, tambah 2P lagi. Jadi proyek penguatan profil Pelajar Pancasila. Nah, ini kegiatan terpisah dari kegiatan intrakurikuler. Oh, itu terpisah ya, Pak ya? Betul. Yang terakhir tadi ekskul ya, ekstrakurikuler. Nah, inilah nanti kalau ini sudah dijalankan dengan baik, nanti akan terciptalah pelajar Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat yang kompeten, yang memiliki karakter P3, profil pelajar Pancasila. Kalau mau diturunkan, Mbak, itu nanti ada dimensi-dimensinya. Apa sih profil Pancasila? Ada dimensi lagi. Iya, pasti. Gitu. Jadi pasti banyak yang penasaran. Kalau emang penasaran, makanya sekolah-sekolah gunakanlah yang namanya kurikulum merdeka, begitu biar tahu ya Pak ya, dan diterapkan. Iya, ya, betul. Iya, jadi Pak ngomongin soal tadi kejelasannya panjang lebar kan ya mengenai itu tadi. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, jam pelajaran anak-anak sekolah akankah ditambah Pak di kurikulum merdeka ini atau masih tetap sama? Ada perubahan jam kan? Sama dong. Oh, tetap sama ya? Buktinya kan sama kan? Hanya kontennya dibagi-bagi, bentuk kegiatannya dibagi-bagi. Bentuk kegiatannya dibagi kegiatan intra, kegiatan ko-kurikuler itu P5 namanya. Ko-kurikuler. Itu project ya. Nah, itu project tadi. Itu Jadi kegiatan intra, kegiatan kegiatan ekstra, kemudian kegiatan iklim budaya sekolah. Nah, itu. Coba saya kasih contoh aja di SMA 6 ini. Jadi yang namanya kegiatan yang bernuansa Islami itu iklim. Kemudian yang namanya ekskulnya beda kan? Beda lagi. Ya, beda lagi dong. Nah, nggak semua sekolah punya ciri khas seperti kita. Itu. Dia punya ekskul, punya intra, ya. Tapi dia belum tentu punya budaya sekolah yang sudah sudah dijiwai oleh seluruh peserta didik gitu. Itu Pak. Baik. Untuk jam mengajarnya guru juga tidak kan ya Pak ya? Soalnya kan kalau zamannya Ayu dulu ya, waktu masih sekolah dulu kan Pak, biasanya guru tuh datang ya pada saat mata pelajarannya dia aja datang gitu kan. Ini apakah sama atau mungkin ada perubahan jam mengajar guru Pak? Tambahan atau seperti apa? Kalau beban mengajar guru tetap. Oh, tidak berpengaruh ya Pak ya? Iya, tetap. Jawabannya tetap. Hanya tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya lebih besar. Tanggung jawabnya ini berbagi. Guru melaksanakan kegiatan intra, kemudian 70% itu loh. Jadi dari 100% kegiatan pembelajaran mengajar dulu, itu 70% sampai 80% digunakan untuk kegiatan intrakurikuler. Kemudian 20% sampai 30% itu kegiatan penguatan project profil pelajar Pancasila. Nah, jadi apa tugas guru? Tadi kan materinya kan kontennya ya disedikitkan kan, kemudian kompetensi diperdalam kan. Nah, ini dialihkan ke kegiatan project. Nah, cuma kadang-kadang masih banyak yang salah kaprah. Project itu selalu identik dengan adanya produk. Benar. Iya, saya project begitu ya, ada produk gitu. Betul. Ini enggak ya Pak? Enggak harus dong. Yang akan dilihat itu bukan kesananya, tapi nilai-nilai waktu ketika proses pelaksanaan proyek itu. Itu dong yang dilihat. Betul nggak dia ada rasa kerjasama, ada tanggung jawab, atau itu yang dinilai oleh guru kan. Kemudian ya nilai-nilai Pancasila tadi, ada nggak kreativitasnya? Oh, ada yang mau enak sendiri aja, nggak mau kerjasama. Nah, ini tujuannya membangun itu Mbak. Dengan adanya proyek itu akan terlihat dalam prosesnya, bukan di hasil ya, gitu. Kalau hasil kan bisa aja Mbak, yang namanya artis itu kan bukan produk sekolah loh. Memang dia sudah dari kursus di luar, bakatnya olahragawan kan begitu juga, gitu kan? Ujungnya jadi artis juga ya Pak? Iya, gitu. Mungkin bisa dikatakan Pak, tema untuk persekolahnya di P5 ini apa aja sih Pak? Iya, betul. Ditentukan atau gimana Pak? Oke, Mbak Ayu ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kegiatan itu ada kegiatan intra dan kegiatan ko ya. Kalau intra itu mengacu kepada capaian pembelajaran yang sudah disiapkan oleh namanya Kepala Badan Asesmen Pembelajaran Asesmen. Nah, kemudian kalau yang ko-kurikuler atau P5 ini itu mengacu kepada juga keputusan Kepala Badan Asesmen dan Pembelajaran ya, Kepala Beskap gitu loh.
nomor 009 tahun 2022 itu pemerintah udah nyediain tema. Oh, udah ada temanya. Tema-temanya itu yang pertama tema gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangun jiwa raganya, suara demokrasi, rekayasa dan teknologi untuk membangun NKRI, kemudian kewirausahaan. Nah, 7 tema inilah yang disediakan oleh pemerintah. Mungkin tahun depan diubah temanya, berubah lagi ya, tapi semua itu mengacu kepada dimensi profil pelajar Pancasila. Iya, benar. Iya. Jadi temanya nggak akan lari dari tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Halo, tadi Mbak Ayu bilang kan, zaman sekarang yang Pancasila aja nggak hafal ya. Benar. Apalagi dimensi profil Pancasila. Betul. Saya sebutin ya. Oke. Yang pertama, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Iya. Oke. Jadi global ya. Bukan secara global. Bukan Bhinneka Tunggal Ika aja. Bukan ada suku-suku di kita aja ya. Tapi sudah global. Secara global. Kemudian gotong royong. Gotong royong. Mandiri. Kreatif. Bernalar kritis. Beda dengan berpikir kritis ya. Ini nalarnya yang kritis, bukan pikirannya kritis. Nanti pikiran kritis ada pikiran yang non kritis pun. Iya, benar-benar. Pertanyaannya udah lari nih. Oke. Kemudian Pak, temanya tadi tidak lari dari sana, 7 tema. Nah, sekolah dalam 1 tahun menerapkan 3 tema. Boleh dari 7 yang sudah disiapkan, boleh beda Pak, asalkan di luar dari asalkan tetap di dalam P5 tadi? Enggak, beda. Oh, beda lagi. Beda. Jadi temanya itu 7 tadi. Tetap yang di 7 tadi. Ambil 3. Iya. Oh, jadi sekolah tidak bisa mengambil tema di luar dari yang 7 tadi, Pak? Tidak bisa. Pilih aja. Ini tuh udah luas tuh, Mbak. Benar. Gaya hidup berkelanjutan. Itu aja udah luas, Pak. Iya. Gaya hidup berkelanjutan itu misalnya kita nih loh. Misalnya Aqua ini kan sudah ada reduce, recycle. Disebut dong. Mudah-mudahan nanti bersponsor ya. Bhinneka Tunggal Ika, jelas kan? Bangunlah jiwa raganya, itu tuh kesehatan loh. Olahraga, segala macam kan? Suara demokrasi, yang pemilihan OSIS, pemilihan OHIS, itu kan diterapkan sehari-hari. Nah itu loh, tema-tema itu loh. Kalau kewirausahaan, nah ini yang salah kaprah. Kadang-kadang setiap sekolah pakai kewirausahaan, buat makanan, jualan, segala macam. Padahal apa? Padahal kan yang ditanamkan bukan produknya, jiwa wirausaha. Jiwa sebagai seorang wirausaha. Jiwa entrepreneur, jujur, tanggung jawab, disiplin, tepat waktu, berani menanggung resiko. Itu kan yang ditanamkan kan. Bukan masalah jualan, tapi produknya. Nah, tapi nggak apa-apa, Mbak. Karena ini kan baru. Benar, masih belajar ya, Mbak. Sedikit-sedikit. Seperti anak-anak kan baru belajar jalan kan jatuh bangun. Benar, iya. Mudah-mudahan setelah ini nanti bakal banyak sekolah-sekolah yang juga sama menerapkan kurikulum merdeka ya, Pak ya. Iya. Kalau dari penjelasan Bapak Puji yang luar biasa tadi, sayang banget kalau sekolah nggak sampai menerapkan ini. Mungkin Pak Puji mau kasih closing statement yang membuat sekolah-sekolah lain itu juga menerapkan kurikulum merdeka. Silakan Pak. Jadi saya sampaikan bahwa perubahan kurikulum itu adalah suatu keniscayaan, suatu keharusan. Pendidikan ini harus bertransformasi. Transformasi pendidikan harus berubah. Karena apa? Karena perkembangan zaman itu kan sangat cepat. Contohnya, ketika masa pandemi, siapa yang terpikir bahwa kita bisa melakukan pembelajaran dengan jarak jauh, bertatap dengan dunia maya, bukan dunia nyata kan, dunia maya, begitu loh. Dan ini ternyata dirasakan lebih efektif, begitu ya Pak ya, dan lebih efektif. Kenapa lebih efektif? Bisa direkam, bisa disetel ulang, mana bagian-bagian yang kurang jelas bisa diulangi lagi. Iya, cuman permasalahannya pulsa barangkali itu ya. Itu urusan orang tua ya. Itu ya, makanya itu sana ya. Jadi intinya adalah ketika sekolah pengen menerapkan kurikulum merdeka harus merubah mindset mereka begitu ya. Ubah, harus diubah mindsetnya. Ketika sekolah masih berpikiran kurikulum K13, ya tentu akan terpecah. Terpecah apa ya kepercayaannya,
ketidakpercayaannya, keraguan-raguannya yang muncul, akhirnya lagi muncul statement ganti menteri, ganti kurikulum, ganti menteri, ganti buku. Gitu. Padahal pergantian itu kan untuk mengantisipasi kemajuan zaman, Mbak. Benar. Yang nggak mungkin kita stagnan di sini-sini aja gitu ya, Pak ya. Pasti kita bakal maju. Iya, Mbak Ayu. Baiklah, ubah mindset ya. Semua sebetulnya harus berubah mindset kalau pengen maju. Baik, terima kasih banyak Pak Pujiun. Informasi yang disampaikan luar biasa mengenai kurikulum Merdeka. Saya juga baru tahu jadinya. Saya bukan guru ya Pak ya. Jadinya tahu, oh ternyata kurikulum Merdeka itu seperti itu dan sangat menarik sekali. Semoga kurikulum Merdeka bisa semakin dikembangkan oleh sekolah-sekolah yang lain. Tidak hanya di SMA 6 tapi juga SMA ataupun sekolah-sekolah yang lain ya Pak ya. Amin ya Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama informasinya. Sampai jumpa lagi Pak. Sehat selalu ya Pak ya. Baik, Six Fam sampai di sini kebersamaan kita untuk hari ini, tepatnya di hari Jumat 17 Maret 2023. Sekaligus saya juga pamit ya, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.